Susah dibayangin kalau film yang ceritanya tentang pesta dansa sekolah bisa jadi salah satu film paling brutal yang pernah dibuat. Untungnya, kamu gak perlu ngebayangin karena kita bakal nonton bareng sekarang. Selain gambaran kebrutalan yang parah, Robin McLevy ngasih salah satu penampilan paling disturbing dari seorang pembunuh psikopat lewat karakternya, Lola Stone. Tapi apa sih yang bisa bikin seseorang ngelakuin tindakan degradasi yang sakit kayak gini dari usia muda? Kita mulai cerita ini dengan dua ayah anak yang lagi nikmatin jalan-jalan sambil ngobrol santai. Tapi obrolan konyol bisa jadi gangguan buat pengemudi pemula. Dan kita bakal segera tahu kenapa. 6 bulan kemudian, saat musim liburan sekolah, Brent yang kecanduan banget sama efek ganja sampai dia berencana gak datang ke pesta setelah dansa yang diadain Holly. Karena butuh teman, Jamie coba ngerayu dia buat balik dengan janji ngasih kondom gratis. Tapi pas Mia, cewek got idamannya, lewat dan setuju buat pergi ke pesta sama dia. Bisa dibilang dia bakal lebih nyaman kalau dia udah pakai kondom dari awal. Di sisi lain, Lola ngumpulin keberanian buat ngajak Brent pergi ke pesta. Tapi dia udah janjian sama Holly dan dia ketawa kecil buat ngebaikin suasana dan nolak dengan halus. Kebijakan yang bijak, dia dan Holly makin mesra di mobil tua sambil main game konyol, di mana dia ngerayu Holly buat lanjut lebih jauh dengan janji ngasih tahu siapa yang ngajak dia ke pesta. Mereka begitu fokus sama permainan itu sampai gak nyadar kalau jawabannya lagi ngeliatin mereka dari luar. Holly nganterin dia buat siap-siap dan bakal balik lagi jam 7. Ternyata Lola Stone yang ngajak dia. Kalau kamu penasaran, di kamarnya yang gelap dengan pikiran gelapnya, dia harus ngasih tahu ibunya yang malang kalau Holly yang baru dapat SIM bakal nganterin dia malam itu. Berita yang menghancurkan buat keluarga yang terpecah karena kecelakaan mobil sebelumnya. Sementara Holly berusaha jadi sempurna buat cowoknya, Brent pergi sambil marah-marah sambil nyilet tangannya sampai dia tiba di tempat favoritnya buat manja tebing. Dia suka bayangin rasanya jatuh bebas, dan tebing itu hampir bikin pilihan itu buat dia. Pas dia ngerasa nyaman lagi di tanah yang solid, dia pergi buat ngerokok. Karena sibuk sama masalah remaja, dia gak nyadar ada orang yang ngendap-ngendap di belakangnya dengan kain bau yang bikin dia pingsan. Di tempat lain, Jamie ngelakuin segala cara buat ngilangin bau badannya sambil nyiapin diri. Tapi kayak Dirk Diggler, dia gagal ngerasain semangat itu, dan salam canggungnya bikin mereka terlambat sampai ayah Mia keluar buat ngambil foto. Mereka semua akhirnya tahu kalau Jamie kena Candy Crush sebelum formalitas selesai. Tahu kalau dia punya rencana buat nanti, Carla coba nyari Brent di tempat meditasi favoritnya saat dia merasa down. Pas Holly datang, dia datang setelah Carla dan ngasih tahu kalau gak ada yang dengar kabar dari Brent sejak siang tadi. Mereka terus coba ngubungin dia sampai anjing setia mereka balik. Ini bikin mereka harus nelpon dan buat konfirmasi kalau ini bukan cuma teriakan minta tolong lagi, karena anjing mereka terluka parah. Penculik kita berhenti sebentar buat ngambil bangkai hewan pakai tangan kosongnya, pas dia menuju gubuk gelapnya buat nunjukin ke kita jenis orang sakit kayak apa yang kita hadapi. Dia terus buka bagasi buat Lola yang manis, yang panik sebentar pas detak jantung Brent terlalu lemah buat didengar, tapi ternyata masih ada. Dengan koleksi barunya ini, Lola langsung mulai ngupdate scrub bawa penaklukannya, yang semua dengan penuh cinta disediakan oleh ayahnya, yang benar-benar pengen yang terbaik buat anak perempuannya, walaupun kadang-kadang kayaknya gak ada yang bisa gantikan cinta seorang ayah buat anaknya. Pas Brent sadar, dia udah rapi dengan tuxedo, yang lumayan, tapi dia nemuin dirinya berbagi tempat dengan eksperimen lobotomi rumah yang ramah, yang jelas gak ideal. Dari titik ini, dia bakal jadi pemeran pendukung, jadi mereka langsung bikin suaranya tenang dengan suntikan pemutih yang menenangkan. Bikin kita bertanya-tanya gimana caranya mereka belajar ngelakuin itu. Terus mereka langsung duduk buat ngabadikan kenangan mereka buat disimpan. Just take it. Gonna be scared of? Kembali ke pesta dansa. Kita nemuin Jamie dan Mia bikin pesta sendiri di parkiran. Dan itu seru banget. Khawatir dia gak cukup ngasih buat kencannya. Jamie bilang mereka harus masuk. Tapi ini bikin pacarnya tersinggung. Sementara itu,
Di meja makan, mereka udah siapin pesta, dan dalam prosesnya, dinamika kekuasaan jadi jelas saat Lola terus-terusan maksa ayahnya buat milih antara dia atau istrinya, bikin perilakunya terkontrol meskipun dia bebas buat memaksa siapa aja makan dengan cara yang dia mau. Brand gak terlalu suka ini, tapi akibat menolak bisa parah, jadi dia dengan sopan bilang kalau drumsticknya enak. Terus, setelah membersihkan jarinya yang berminyak, dia baru ngasih izin Brand buat buang air kecil. Tapi gak dengan cara yang biasa kita pikirin. Akibatnya, kecemasan kinerja muncul, tapi dia nemuin dirinya dalam situasi sulit, karena kegagalan buat buang air kecil bisa bikin dia kena sanksi lagi. Bukan dalam artian biasa. Setelah berhasil, sifat kasar Lola dapat balasan tendangan. Setelah itu Brand coba lompat kanguru keluar pintu. Dalam keributan itu, dia berhasil meluncur ke bawah mobil. Dia sempat pakai pisaunya buat ngilangin ikatan di kakinya. Tapi ini gak banyak bantu karena saat mobil dimundurin, dia kayak kura-kura terbalik di depan lampu mobil. Pas Hawk sesaat itu hilang, Brand langsung lari kayak kura-kura ke jalanan, dan naik pohon buat ngindarin mobil. Lola dan papanya terus bersenang-senang coba ngajak dia turun dengan lemparan batu. Penculik kita kali ini gak mau meremehkan Brand lagi, dan memperkuat ikatannya dengan pakuin kakinya ke tanah pakai pisau. Boys shouldn't hit girls. Ini bikin hubungan mereka yang berkembang jadi ribet, karena Lola pengen banget dia nangis kesakitan. Tapi Brand udah biasa dengan rasa sakit, dan ini malah bikin dia ngerasa hidup. Di rumah, dan balik dari pencarian di hutan dengan bukti tambahan kalau Brand hilang, jadi gak ada bantuan sama sekali. Setelah kembali ke rutinitas mereka mengenang kenangan indah dari masa lalu, dan akhirnya berfokus pada gambar yang punya makna penting buat Brand. Itu adalah kenangan yang hilang. Tapi mereka udah sampai di hari ini, yang berarti saatnya masuk ke fase 2. Fase 2, tentu saja, adalah mengukir tubuh Brand dengan garpu kotor dan kemudian memberi garam di lukanya biar gak terlalu basah. Mereka kelihatan seneng banget ngejek Brand, yang emang gak perlu. Kalau aja Brand main kartunya dengan benar, dia bisa aja lagi asyik ngerokok di luar pesta kayak Jamie, atau meratapi kehilangannya di rumah kayak Holly, yang nemuin kartu yang ngasih tanda kalau Brand lagi bikin kemajuan emosional, atau ibunya, yang melamun. Sebaliknya, Brand dipaksa nonton saat Lola dinobatkan jadi ratu pesta dansa, dan setelah perayaan wajib yang cukup, Raja meniup peluit dan dia dinobatkan. Kembali ke lantai dansa, waktu mereka terbatas karena Mia terbawa suasana dan megang bagian sensitif Jamie. Jamie bertahan sekuat tenaga sementara semua murid normal ngeliatin, berharap ada tontonan, tapi pengawas sekolah ngusir mereka dari lantai dansa buat ngindarin klaim kecelakaan. Di pesta yang lain, pasangan muda bergoyang semampu yang bisa dengan pisau di kaki mereka sementara papa menyiram mereka dengan glitter. Tapi jauh di dalam, Lola tahu kalau Brand gak akan jadi yang dia cari. Jadi dia dan papanya saling memandang dengan kerinduan terlarang, menyesali betapa sulitnya nemuin orang lain kayak Brand. Brand ngeluarin pisau cukur dari kantong belakang tempat dia menyimpannya. Di suatu tempat di bawah sinar bulan pucat, dan siap tidur malam itu, Holly ngasih dirinya waktu buat berduka, dan Jamie dan Mia dikasih tahu kalau mereka harus ninggalin halaman sekolah sepenuhnya sebelum berhubungan. Brand dikasih sedikit bocoran tentang nasibnya saat mereka buka pintu basement dan ngeliatin sekumpulan orang yang udah kena obat pembersih. Lalu ayahnya ngeluarin kotak peralatannya buat mulai pelajaran. Ini bakal jadi kali pertama Lola ngelakuin prosedur ketaatan bedah mereka. Butuh keahlian buat ngebor tengkorak sedikit aja. Tapi dia nyemangatin Lola buat tetap tenang. Dan akhirnya mereka ngintip lobus frontal Brand. Langkah terakhir adalah netesin sedikit air panas mendidih di situ, dan biarin meresap beberapa menit. Tapi mereka gak punya corong. Jadi Putri minta bantuan ayahnya yang berpengalaman buat ngebantuin. Dia hampir bikin Brand kesakitan, ngasih dia adrenalin yang dibutuhin buat kabur dengan tebasan lebar. Meskipun udah kena banyak rusakan, Brand masuk mode gerilya total ke kopi, yang jelas bukan sesuatu yang biasa mereka hadapi. Ini makin jelas saat Lola jadi gak efektif kalau gak dalam kontrol penuh situasi. Dan kalau masih ada yang ragu tentang apa yang terjadi di basement, ayah dilempar ke bawah.
Setelah itu para penghuni basement mulai pesta daging wajahnya yang empuk. Gangguan dari adegan mengerikan ini bikin Brent juga nemuin jalan ke sana. Saat Brent coba bertahan hidup, Lola meluangkan waktu sebentar buat merenung tentang perkembangan baru ini dan berdiri dalam meditasi diam. Di lingkungan sekitar, Jamie nganterin Mia pulang setelah malam yang panjang dan penuh acara. Dia pergi tidur dengan sedih. Seperti yang kita lihat, keluarga itu dihantui trauma yang familiar akibat ketidakmampuan dan menemukan remaja yang hilang. Di dalam lubang, terungkap bahwa Brent berhasil keluar sebagai pemenang. Setelah itu, dia coba pakai otaknya yang masih berfungsi buat menilai keadaan sekitar. Saat jeda, Lola memutuskan buat menggunakan kesempatan ini buat menemukan penutupan dengan hubungannya dengan ibunya. Kejutan karena sekarang dia resmi jadi pembunuh. Setelah kabut otak hilang, Holly dapat pencerahan kecil. Untungnya mereka bikin permainan seks buat lebih mudah diingat. Karena dia masih punya banyak yang harus dibuktikan, dan nerima petunjuk ini dan buru-buru ke rumah itu. Sekilas ngintip lewat jendela ngasih konfirmasi kalau ada sesuatu yang ilegal atau seru terjadi di sana. Jadi perlu masuk dan investigasi lebih lanjut. Brent berusaha menarik perhatian, tapi dia akhirnya menarik terlalu banyak perhatian. Bikin dan kehilangan fokus dan menghancurkan harapan menyelesaikan kisah karakternya. Lola kemudian ngasih tahu dia, aku pergi ke rumahmu sekarang." Lalu dia pergi buat ngurus beberapa urusan. Dia dengan mencolok berjalan di jalan di mana Holly ngambil tindakan sendiri, langsung menghentikan mobilnya buat menghalangi jalan Lola. Tapi Lola segera mendekat. Sekali lagi dia membuktikan kalau dia punya kemampuan terbatas tanpa bantuan ayahnya. Di rumah, Brent udah bikin piramida dari mayat buat ngeangkat dirinya ke level tanah. Lalu dia kabur dan tim ngebut dengan kecepatan 140 di jalan 2 lajur pedesaan. Dengan pengalaman sebelumnya, dia bisa ngindarin tabrakan tanpa nabrak, yang jadi kerugian buat Lola. Mereka sempat menikmati momen reuni ini, dan lihat kalau Lola bertekad buat nusuk seseorang. Brent tanpa ampun mundur ke arahnya, mengakhiri masalah yang langsung itu yang dia akhiri dengan reuni menyentuh dengan ibunya daripada perjalanan ke UGD buat antibiotik. Pasti dadanya lembut sekarang. Sayangnya, cinta terpendam mereka ngasilin begitu banyak penderitaan, tapi dalam beberapa kasus, cinta terlarang harus tetap tak terbalas.